Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wazzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan bertawaduk kepadanya. Kemudian kita selalu bertafakur atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka memuja dan memujilah kita, menyanjunglah kita, dan bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Tidak ada kekuatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada siang yang mulia ini kita sudah memenuhi undangannya. Hadir ke rumah Allah yang kita cintai ini, Masjid Nurul Adha, untuk menunaikan kewajiban sholat Jumat. Tamu yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut bukanlah sembarangan orang, tidak. Bukanlah orang-orang yang tidak dimuliakan. Ternyata tamu yang diundang oleh Allah pada siang ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mulia, dipuji, disanjung kehadiran mereka. Mereka itu disebutkan sebagai orang-orang yang beruntung, sebagai orang-orang yang menang. Kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala hadir ke rumah Allah. Bukan tamu tidak diundang. Apa undangan Allah tersebut? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah
wazarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila sudah datang, apabila sudah tiba, apabila sudah masuk waktu sholat Jumat, bersegeralah kamu mengingat Allah. Bersegeralah kamu mengingat Allah. Tinggalkan jual beli. Tinggalkan semua aktivitas dunia. Jika kamu orang-orang yang mengetahui. Al-Jum'ah ayat 9. Makanya sholat Jumat ini wajib atas orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, laki-laki baligh dan berakal. Bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Jumat tersebut? Sudah diatur oleh syariat yang disebut dengan fikih. Diundang kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita semoga saja ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam, marilah kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan buat Habibullah, Nabiullah, kekasih Allah, Nabi Allah, junjungan umat manusia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini tanggal 8 bulan Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 bulan Februari tahun 2025. Sya'ban hari ini tanggal 8. Kalau sekiranya Sya'ban bilangan harinya 30 hari, berarti 21 hari lagi selepas hari ini kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Bulan yang mulia, bulan yang berkah, bulan yang penuh pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan ini berkenaan dengan puasa yang diwajibkan Ramadan, tidak diberikan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya begitu masuk awal Rajab, awal Sya'ban, kemudian bulan Ramadan, Nabi Muhammad sering-sering membacakan doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab dan berkahilah kami di dalam bulan Sya'ban, dan hantarkanlah kami Ramadan dulu sebelum kita dapat berpuasa pada bulan Ramadan. Maka khatib menghimbau, mengajak
Mari di sisa-sisa usia kita, marilah kita pergunakan untuk taat, untuk patuh, untuk beribadah atau berubudiyah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun harta kita banyak melimpah ruah, jabatan kita sampai setinggi langit, semuanya itu tidak memberikan manfaat, tidak memberikan pertolongan kepada kita kalau sekiranya kita tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melaksanakan ibadah kepadanya. Coba kita renungkan, kita sering mengantar karib kerabat kita ke pendampai kuburan. Kita renungkan, setelah dihantarkan ke pendampai kuburan tersebut, yang mengantar pulang, kemana orang yang saya cintai, kemana orang yang saya sayangi, kemana jabatan saya, kemana harta saya, tolonglah saya pada hari ini. Semuanya tidak memperdulikan keberadaan kita. Satu-satunya yang menemani kita adalah pahala dari ibadah yang kita lakukan selama kita hidup di atas dunia. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Saya sangat salut kepada nenek moyang kita orang Tapan. Begitu pandai dan lihainya merangkaikan berupa pepatah petitih dalam kehidupan budaya dan adat. Hidup akan mati, dunia akan kita tinggalkan, harta akan habis, kasih sayang akan berpisah, akan bercerai. Semuanya itu adalah kebenaran. Kalau maut itu sudah datang pada diri kita, walai yu'akhirullahu nafsan iza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila sudah datang ajalnya, apabila sudah datang waktunya. Hidup di atas dunia ini sementara. Selama hayat di kandung badan, tidak ada orang yang hidup selama-lamanya. Makanya dalam wasiat takwa ini kami menghimbau kepada jamaah Jumat, terutama kami yang menyampaikan, marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan yang sering dilupakan. Karena di dalam hadis disebutkan apa itu Sya'ban, bulan yang dilupakan oleh kebanyakan manusia, kata Rasulullah. Ternyata pada bulan Sya'ban ini Rasulullah memperbanyakkan puasa sunatnya setelah puasa di bulan Ramadan. Ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kami belum pernah melihat engkau berpuasa sebanyak ini selain daripada bulan Ramadan. Kenapa sih ya Rasulullah? Ada apa?" Kata Rasulullah, ini adalah bulan Sya'ban, bulan di mana kebanyakan manusia melupakannya. Saya berpuasa di dalam bulan ini berdasarkan hadis yang sahih, karena pada bulan Sya'ban ini semua ibadah amal umat manusia selama 1 tahun dilaporkan kepada Allah.
Saya ingin amal saya, ibadah saya dilaporkan kepada Allah. Saya ingin saya dalam keadaan berpuasa, kata Rasulullah. Jadi bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah keunggulan bulan Sya'ban. Mungkin di dalam bulan-bulan yang lain Rasulullah berpuasa Senin Khamis, puasa Yaumal Bid, pertengahan bulan atau puasa cemerlang, atau berpuasa hari Asyura 10 Muharram, atau berpuasa sunnah Arafah 9 Zulhijjah, atau berpuasa 6 di dalam bulan Syawal, ataupun di dalam bulan Sya'ban Nabi berpuasa Senin Kamis dan berpuasa nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Selain berpuasa Senin Kamis dan berpuasa di pertengahan nisfu bulan Sya'ban, ternyata Rasulullah SAW juga pada hari-hari yang lain di dalam bulan Sya'ban tersebut ia lakukan berpuasa sunnah. Kenapa demikian? Pertama, karena ingin Nabi Muhammad ibadah atau amal perbuatannya dilaporkan kepada Allah, dia dalam keadaan berpuasa. Di sisi lain, karena Nabi Muhammad membiasakan diri, melatihkan diri dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi kita kembali kepada ayat yang sudah kita bacakan tadi di dalam rukun khutbah kita, surat Al-Jum'ah ayat 9, berkenaan dengan Jumat. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, kadang-kadang kita bisa melaksanakan sholat Jumat itu sebagai ikutan. Tetangga kita sholat Jumat, malu, gengsi. Jangan nanti disangka saya tidak seorang yang beriman, tidak seorang muslim. Saya sholat Jumat juga lah. Akan tetapi menurut syariat yang sholat Jumat itu wajib hukumnya bagi seorang muslim yang sudah baligh dan berakal, yang sudah diberikan beban oleh syarak, oleh si syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah datang, sudah tiba, ataupun sudah masuk waktu sholat Jumat, bersegeralah kamu mengingat Allah. Kalau bersegeralah itu bapak-bapak itu fi'il amar, artinya perintah oleh Allah. Kalau ada orang-orang yang menantang, membangkang, atau tidak patuh atas perintah Allah, berarti dia orang yang angkuh dan sombong. Karena Allah adalah Tuhannya, karena Allah yang menciptakannya. Kita saja bukan Tuhan, anak tidak patuh kepada kita, kita pun marah atau emosi atau tidak senang. Makanya orang-orang yang beriman tersebut ya disebut orang yang taat karena dia patuh. Kemudian orang-orang yang tidak taat itu disebut dengan orang kafir, orang-orang yang ingkar atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila waktu sholat Jumat sudah datang, bersegeralah kamu mengingat Allah. Apa itu mengingat Allah? Datanglah pada waktu Jumat tersebut ke masjid, dirikanlah sholat, berdoalah, berzikirlah, bacalah ayat Allah dari kitab Al-Quran. Itu maknanya mengingat Allah. Wajibnya mulai dari azan, khatib naik mimbar, mengikuti sholat 2 rakaat berjamaah, kemudian diselesaikan dengan salam. Di luar wajibnya silakan saja ibadah-ibadah, zikir-zikir, doa-doa yang sifatnya thayyibah sebelum dimulainya khutbah ataupun sesudah sholat berjamaahnya 2 rakaat.
Fas'au ila zikrillah. Bersegeralah mengingat Allah. Tinggalkan jual beli. Kenapa disebutkan oleh ayat tersebut tinggalkan jual beli? Jual beli ini adalah asbabun nuzul. Sebab ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ketika itu di Madinah, ya, masa pancaklik, masa krisis, untuk mendapatkan makanan pokok, bahan makanan pokok itu sulit, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin. Begitu sholat Jumat masuk, kemudian Nabi Muhammad sedang berkhutbah, maka datanglah para pedagang, maka datanglah orang-orang dari Syria, Yaman, dan Syam berniaga melewati masjid tempat Nabi melakukan sholat Jumat dan para sahabat. Orang-orang tersebut dihiringi, dihiasi oleh bunyian-bunyian dan serunai-serunai untuk memancing orang keluar bahwasanya ini pedagang yang datang. Akhirnya bagaimana? Ketika Nabi sedang berkhutbah, sebagian besar para jamaah ketika itu keluar, meninggalkan Nabi sedang berkhutbah, menuju perniagaan tersebut, menuju jual beli tersebut. Makanya dalam ayat yang ke-12 dikatakan oleh Allah, wa iza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa taraku ka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Dan apabila mereka melihat ra'a tijaratan, perniagaan, orang yang datang membawakan dagangannya melewati depan masjid Nabi sedang berkhutbah. Apabila mereka melihat wa iza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha, melihat perniagaan, melihat permainan, mereka menuju ke sana. Wa taraku ka qa'ima, dan meninggalkan engkau Muhammad sedang berdiri sedang berkhutbah. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, qul ma indallah, apa-apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik dari perniagaan dan permainan tersebut. Artinya apa yang lebih baik dikatakan kepada mereka? Ya, adalah sholat Jumat sedang dilaksanakan ini. Wallahu khairur raziqin. Dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Makanya di dalam pemahaman ayat ini dilakukan istinbat hukum, dikeluarkan hukum oleh para ulama kita bagi orang-orang yang tidak hadir sholat Jumat, yang tidak ada rukhsyah, sebab yang dibenarkan oleh syariat meninggalkan Jumat, kemudian dia orang beriman, apapun usaha yang dia dapatkan, apapun hasil yang ia dapatkan di luar, kemudian meninggalkan Jumatnya itu, tidak ada keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis dikatakan, apabila sudah berturut-turut 3 kali tidak melaksanakan sholat Jumat, maka orang tersebut dihukum sebagai orang-orang yang fasik. Apa itu fasik? Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Yaitu janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Kalau kamu orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah jadikan kamu lupa terhadap dirimu sendiri. Ulaika humul fasikun, kata Allah, itulah orang-orang yang fasik. Jadi bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, kita menghimbau kepada seluruh kita yang hadir, marilah kita selalu dan senantiasa mempergunakan kesempatan yang sudah diberikan Allah kepada kita untuk selalu mendekatkan diri kepadanya, untuk selalu betul-betul menjadi hamba Allah,
abdun, budak-budak Allah di permukaan bumi ini. Jangan sampai kita menghambakan diri selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, inni usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, demi usia atau umur yang sudah diberikan Allah kepada kita, sungguh merugi semua orang yang diberikan umur atau usia oleh Allah kepadanya, kecuali orang-orang beriman, kecuali orang-orang yang melakukan amal kebaikan, kecuali orang-orang yang selalu sehat menasihati di dalam kebenaran dan sehat menasihati di dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'was wa yaqadiyal hajat. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.